PCC ISP3, kita apply, oke, dan oke. Sahabat, sekarang sudah sukses 56103. Oke sahabat Munir TV, ini adalah topologi dari PCC 3-in-1, yaitu 3 modem ke dalam 1 mikrotik dan access point. Pada video kali ini kita fokus kepada settingan mikrotiknya, karena settingan access point seperti Totalink CP300, TP-Link CP220 maupun Tenda O3 itu sudah banyak di video sebelumnya, bahkan sudah berulang-ulang dalam paket set hotspot wifi. Dan pada kesempatan ini kita menggunakan 3 modem dengan 3 sumber internet, yaitu DWR920, Huawei B535, dan sebuah repeater Kektech yang mengambil sinyal dari handphone. Oke, sinyal dari Kektech yang merepeat sinyal tethering dari handphone ini masuk ke Ether 2. Kenapa? Karena Ether 1 ini rusak karena mikrotik sudah sangat tua. Kemudian Ether 3 nya adalah DWR920 dan Ether 4 ini masuk ke access point yang sebentar masuk ke laptop. Kemudian Ether 5 nya adalah Huawei B535. Oke, ini adalah topologinya. Untuk IP tetap mengikuti IP DHCP atau IP bawaan dari ketiga router ini. DWR920 dengan IP 192.168.0.1, kemudian DHCP IP dari Huawei B535 adalah 192.168.8.1, kemudian Kektech repeater dengan IP 192.168.10.1. Oke sahabat Munir TV, Ether 4 ini yang masuk ke laptop sementara saat ini untuk dilakukan settingan adalah IP 10.10.10.1, dan access point kita bisa setting pada menu 10.10.10.2. Pada settingan access point Totalink sudah ada di video sebelumnya, sehingga kali ini kita akan fokus kepada settingan ketiga model dari DWR920 ini masuk ke Ether 3. Jadi yang Ether yang digunakan adalah Ether 2, 3. Kektech masuk ke Ether 2, kemudian DWR920 masuk ke Ether 3. Ini Ether 4 masuk ke laptop yang nanti akan masuk ke access point. Kemudian Ether yang kelima ini adalah masuk ke Huawei B535. Oke, ini adalah ketiga device, DWR920, B535, dan Kektech 0189. Oke, simak instalasinya dalam 3-in-1 PCC Load Balance. Video kali ini kita akan melakukan settingan 3 modem masuk ke dalam 1 mikrotik. Metode dari PCC Load Balance ini kita menggunakan 3 modem, router B535, DWR920, dan sebuah repeater Kektech yang mengambil sumber internet dari tethering handphone. Oke, sekarang sudah terhubung dengan LAN mikrotik. Mikrotiknya sudah terhubung dengan LAN. Oke, ini adalah IP address dari mikrotik 192.168.8.1. Oke, ini muncul 2, ini juga sama IP address dari mikrotik. Kita akan masuk ke Winbox menggunakan Winbox dengan login admin, password kosong. Kita klik di bawah MAC address ini dan connect. Oke sahabat, sekarang sudah terkoneksi. Karena kita melakukan settingan manual, kita tidak mengikuti defaultnya, dan kita klik remove konfigurasi. Untuk mengkonfigurasi yang pertama adalah IP DHCP client. Pada menu DHCP client klik tambah, karena sekarang Ether 1 nya rusak,
kita akan pakai Ether 2, 3, 4, dan 5. Jadi internet yang pertama pada Ether 2. Klik apply OK. Oke, sudah bound. Oke, yang berikut kita add lagi Ether 3 sebagai sumber internet kedua, karena kita menggunakan Ether 2, 3, 4, dan 5. Oke, kita akan masukkan Ether berikutnya, yaitu Ether 3. Kita klik apply OK. Kedua-duanya sudah bound. Ada 3 sumber internet, tapi kita setting 2. Setelah kita setting hotspot selesai, kita akan masukkan yang ketiga, yang terakhir. Oke, sekarang kita setting IP address-nya untuk LAN 4-nya 10.10.10.1/24 ke Ether 4. Oke, 10.10.10.1. Apply OK. Sahabat Mio TV, itu sudah tahapan yang berikut adalah DHCP servernya. Kita akan DHCP setup untuk Ether 2 karena Ether satunya nggak dipakai. Kemudian kita DHCP setup lagi untuk Ether 3 sumber internet yang kedua, dan kita DHCP lagi untuk LAN yang masuk ke laptop Ether 4. Dan next lagi. Oke, tahapan ini sudah selesai, dan kita akan masuk ke IP DNS nya. IP DNS ini hanya klik allow remote request, dan IP nya sudah terbaca 192.168.8.1 dan 192.168.0.1. 0.1 ini dari DWR 920. 8.1 ini adalah hailing dari Huawei B535. Apply OK. Pastikan IP DNS-nya sudah tercentang allow remote request. Oke. Sahabat Mio TV, tahapan yang berikut kita beri masquerade pada NAT IP firewall. Kita pada tab NAT, kita klik tambah. Untuk generalnya, kita out interface-nya kita ke Ether 2 karena internet pertamanya di Ether 2. Action-nya masquerade. Apply OK. Kemudian pada sumber internet yang kedua, kita general lagi out interface-nya pada Ether 3. Kita masquerade lagi di action masquerade. Apply OK. Tahapan yang berikut ini tahapan yang paling penting. Kita masuk ke IP, tetap di sini. Di sebelah NAT ada mengel. Kita mengel untuk masuk ke Ether 4 untuk dikeluarkan sebagai sumber WiFi, pancaran WiFi-nya yang sekarang terhubung dengan laptop. Pada mengel kita klik tambah pada tab general. Di in interface ini kita akan masukkan ke Ether 4. Pada advanced peer connection classifier ini kita pilih search address and port. Kemudian sini angka 2 dan sini angka 0. Pada tab action kita akan masuk di action mark routing. Kita akan beri nama di sini PCC ESP1. Apply OK, dan kita akan tambah lagi untuk Ether yang berikut. Kita klik tambah general out in interface-nya. Kita tetap masukkan di Ether 4. Kemudian pada tab advanced peer classifier ini cert and MSN portnya kita beri 2, di sininya 1. Kemudian pada action kita tetap ke mark routing. Kita beri nama PCC ESP2. Apply OK. Oke. Keduanya sudah terbentuk. Sekarang kita tes konfigurasi. Klik new terminal. ping.google.com. Oke, sudah sukses untuk sumber internet pertama dan sumber internet yang kedua. Oke, kita akan crack hotspot dulu. IP hotspot. Oke, di sini IP hotspot pada tab server.
hotspot setup, karena kita pancarnya lewat Ether 4, kita next saja sampai selesai. Oke, sahabat Munir TV, kita akan buat salah satu user 123. Ini voucher dadakan user 2123. Ini buat login. Dan kita tambah lagi user 3, password 123. Oke. Kita tes internetnya dulu untuk dua sumber modem ini. Kita coba tes dulu untuk kedua sumber, masih terhubung dengan LAN. Sekarang sudah terkoneksi dengan internet. Kita tes, buka browser. Oke, sahabatku semuanya, sekarang sudah login baik di halaman Mikrotik dengan modem 1 dan modem 2, dan kita akan setting modem ketiga untuk dimasukkan ke dalam Mikrotik. Oke, sekarang kita tes dulu untuk modem 1 dan modem 2 dengan loading untuk user tadi. User 1, passwordnya 123. Oke, sukses. Sekarang terhubung dengan LAN. Ether 4 masuk ke laptop, dan kita coba untuk browsing. Sahabat Munir TV, kita coba. Oke, sukses untuk login page-nya. Sekarang masih terhubung dengan Mikrotik. Ini sahabat bisa lihat user 1, dan kita coba cek ke Mikrotiknya apakah masih tetap di user 1 aktif atau tidak. Cek IP, hotspot aktif, ya, user 1-nya sementara aktif. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan masukkan modem yang ketiga. Sekarang kita modem yang ketiga, sumber internet dari tethering handphone masuk ke repeater Kektek 0 Kektek repeater, dan kita coba untuk masuk ke Ether 5. Oke, kita konekkan dulu Ether 5. Dari Kektek LAN masuk ke Ether 5, dan sekarang kita coba untuk klien dari Ether 5. DHCP klien, kita add dulu Ether 5, apakah bound. Oke, sementara searching, ya sahabat, sudah bound untuk Ether 5 dengan IP address 192.168.10.1. Ini adalah IP address dari Kektek repeater. Oke, itu kemudian kita akan masuk ke IP DHCP server untuk kita masukkan 5-nya. DHCP setup Ether 5 next sampai selesai. Oke. Sekarang kita akan masukkan IP firewall. Kita mengel NAT masquerade untuk NAT di Ether 5. Klik tambah NAT, klik tambah pada tab general ini, out interface-nya ke Ether 5, dan actionnya masquerade yang ini. Apply, oke. Kemudian kita mengel untuk yang Ether yang 5 ini. Kita klik tambah, mengel, klik tambah pada tab general ini, in interface-nya ke Ether 4, karena semua bermuara ke Ether 4. Kemudian advance-nya pada menu advance ini, peer connection classifier ini, kita pilih set address and port, kemudian di sini 2 dan di sininya 2. Oke. Kemudian pada menu accent kita pilih mark routing, kemudian kita beri PCC ISP3, kita apply, oke, dan ketiganya sudah ready, sahabat. Oke, sahabat. Kita tes ping apakah masih oke.
sahabat Munir TV, kita menunggu pingnya. Sorry, huruf besar, huruf kecil, google.com. Oke, kita menunggu untuk loadnya. Oke, sahabat, sekarang sudah sukses. 56103 sudah loading tanpa hambatan. Sahabat Munir TV, semuanya sudah terinclude. Kita coba untuk speed testnya. Jadi sahabat perlu tahu bahwa ini bukan menambah modem 1, modem 2, modem 3 menambah speed, akan tetapi menjaga performa dari WiFi tetap stabil. Jadi bayangkan WiFi 1, jika kita menggunakan satu modem, ketika performa turun walaupun speednya di atas 50, di saat turun tidak ada yang menggantikan, dia akan menjadi 10, bahkan bisa menjadi 0 di saat-saat beberapa menit, bahkan bisa berpuluh-puluh menit. Akan tetapi kalau dua modem, bisa terjadi balance, pergantian secara cepat oleh mikrotik dan menyebabkan tidak terjadi lag, atau Anda yang bermain game YouTube tidak mengalami low koneksi. Apalagi sekarang 3 modem, itu kemungkinan kecil loadingnya lambat, itu sudah tidak ada, apalagi ditunjang dengan kualitas sinyal yang bagus. Oke, kita tes masuk ke YouTube, sahabat Munir TV. Sebelumnya kita masih login. Oke, sekarang masih aktif di user 1. Sekarang YouTube sudah terbuka dan kita coba untuk membuka salah satu YouTube. Ini cepat sekali, langsung on. Oke, kita buka yang lain lagi. Ya, ini sudah klik beberapa saat langsung on. Artinya performanya tidak ada low loading atau lambat WiFi, itu kemungkinan tidak terjadi lagi dengan menggunakan 3 modem. Nah, sekarang kita masih terhubung dengan LAN dari Ether 4 tadi, dari mikrotik, dan kita coba untuk masuk ke IP address dari masing-masing router tadi. Yang pertama kita akan masuk ke Huawei dulu. Oke, sahabat Munir TV, sekarang kita lakukan tes speed dari konfigurasi 3 modem ke 1 mikrotik dengan menggunakan Speedtalk. Kita buka browser dulu. Sebelum kita browser, kita cek mikrotiknya. Sekarang terkoneksi dengan LAN ke mikrotik, jadi WiFi-nya tidak ada yang aktif. LAN terkoneksi dengan sebuah mikrotik dan kita sudah terkoneksi dengan mikrotik yang di setting tadi. Kita klik connect. Ya, yang pertama kita lihat yang bound dulu, tutup semua, dan kita lihat IP yang klien. Nah, IP-nya semua sudah ada. Ether 2 ini adalah Huawei P535 192.168.8.1. Kemudian Ether 3 adalah D-Link DWR920 192.168.0.1. dan Ether 5 ini, karena Ether 3 nya Ether 4 nya dipancarkan lewat WiFi. Ether 5 ini adalah modem dari CAC-TAG repeater, menggunakan tethering dari handphone masuk ke CAC-TAG repeater dengan IP 192.168.10.1. Oke, ketiganya bound atau ready. Kemudian kita lihat IP firewall Mengil. Oke, Mengilnya. Sahabat Munir TV bisa lihat paketnya ini tetap bergerak, baik yang pertama, kedua maupun ketiga ataupun dari atas. Oke, ketiga-tiganya bergerak saling bergantian, menunjukkan pergerakan data atau bandwidth. Oke,
kita akan langsung ke browser untuk ini masih terhubung dengan Mikrotik dengan nama user 2. Kita lihat IP hotspot diaktif, ini user 2. Betul, ini user 2 yang aktif. Dan kita sekarang masuk ke speed test Ookla untuk kita melakukan speed test. Kita buka Ookla dulu sambil kita buka browser. Apakah bisa loading? Sahabat semua bisa masuk YouTube dan kita klik mulai untuk tes yang pertama. Ini sudah loadingnya cepat. Kita bisa buka salah satu YouTube untuk melihat kecepatannya. Sangat cepat browse-nya. Kita mulai yang pertama untuk speed test. Jadi perlu ditekankan di sini bahwa PCC bukan untuk menambah speed 1 tambah speed 2 tambah speed 3 dari router atau modem, akan tetapi menyeimbangkan. Ketika modem 1 low atau performanya menurun, akan berpindah ke dalam router kedua, ketiga, dan bergantian secara kontinu, sehingga menjaga konektivitas WiFi tetap stabil. Ini sangat bagus. Kita klik salah satu YouTube juga, loadingnya sangat cepat, langsung ready.